Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Risatu Sadah. Nama saya Olga Laura Welit. Nama saya Muhammad Graha. Nama saya Rivaldi. Kami dari kelas 11 IPS 1. Nah, jadi teman-teman, di sini kami ingin menceritakan mengenai Revolusi Indonesia. Selamat menyaksikan. Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan Kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Revolusi sosial juga masih terjadi setelah proklamasi, yaitu berupa penentangan terhadap peranata sosial Indonesia yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan masa kependudukan Jepang. Revolusi sosial mengakibatkan perubahan mendasar pada keadaan politik, sosial budaya, dan kelas sosial. Terbelakang pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia bertumbuh cepat di abad 20. Gerakan nasionalis tersebut memprakarsi strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Polkrat atau Dewan Rakyat, dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah sendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan 2 orang mahasiswa nasionalis memilih cara non-kooperatif. Sekutu termasuk Belanda membentuk suatu badan komando militer bernama Allied Forecast for Netherlands Indies untuk kembali merebut kekuasaan di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan yang berujung terjadi perjuangan revolusi Indonesia. Revolusi fisik yang terjadi di beberapa daerah. 1. Pertempuran di Surabaya. 2. Pertempuran 5 Hari di Semarang. 3. Pertempuran Ambarawa. 4. Pertempuran Medan Area. 5. Bandung Lautan Api. 6. Puput Margana. 3. Pemikiran yang melandasi Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Revolusi ini dilandasi oleh banyak pemikiran luhur untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemikiran yang melandasi rakyat dalam revolusi ini diantaranya semangat persatuan yang selalu dikumandangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia di berbagai daerah. Revolusi Indonesia menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan bangsa berhasil ditegakkan meskipun Indonesia baru merdeka, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Revolusi Indonesia mengakibatkan dampak yang besar bagi sejarah perjalanan bangsa, terutama pada proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Banyak rakyat yang harus berkorban fisik maupun materi untuk menghadapi maupun pasukan sekutu. Revolusi Indonesia sangat berpengaruh bagi status kemerdekaan kita. Banyak perubahan yang dialami rakyat dengan adanya revolusi ini, antara lain bertambahnya rasa persatuan dan kesatuan. Revolusi Indonesia telah mengilhami bangsa-bangsa lain untuk mengorbankan kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajah. Banyak negara-negara tetangga yang memberi respon positif dengan mengakui kedaulatan Indonesia. Momen dan revolusi Indonesia juga dikenang dan diwariskan sebagai sejarah bangsa sampai saat ini. 10 November di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.